warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mengeklik video ini. Untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara uji regresi linear sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja ya kita mulai uji cobanya. Uji regresi linear sederhana. Sebelum kita memasuki aplikasi SPSS, kita pelajari dahulu ya teman-teman konsep dasar dari regresi linear sederhana. Untuk konsep dasarnya itu ada dua, yaitu tujuan analisis regresi linear sederhana ini digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Untuk yang kedua yaitu syarat uji regresi linear sederhana, yaitu harus valid dan reliable serta normal dan linear. Untuk selanjutnya yaitu dasar pengambilan keputusan regresi linear sederhana yang dapat mengacu dua hal. Yang pertama, membandingkan signifikansi dengan probabilitas 0,05. Yang kedua, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Untuk selanjutnya yaitu dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikansi itu kurang dari 0,05, artinya variabel X itu mempengaruhi terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, artinya variabel X itu tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, jika T hitung itu lebih besar dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika T hitung kurang dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Baik teman-teman, di sini saya mempunyai data penelitian dengan judul pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Di sini uji analisis regresi linear sederhananya yaitu adanya pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Untuk memperoleh data ini yaitu dari hasil penyebaran kuesioner atau angket menggunakan nilai skor total jawaban responden. Jika menggunakan kuesioner untuk data penelitian, maka item-item kuesioner tersebut harus dipastikan sudah lolos uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk jumlah sampel yang digunakan ini saya mengambil 12 responden atau pegawai ya. Selanjutnya, variabel penelitian stres kerja sebagai variabel X dan kinerja pegawai sebagai variabel tergantung Y. Lanjut ya. Yang pertama kita buka lembar SPSS. Yang pertama kita klik variabel Q ya teman-teman. Lalu di bagian name tabel pertama yaitu kita tuliskan X. Lalu untuk tabel kedua kita tuliskan Y. Untuk label di sebelah sini kita tuliskan stres kerja. Lalu yang label yang kedua ini kita tuliskan kinerja pegawai. Untuk bagian measure, ini kita ganti scale ya teman-teman. Nah, setelah sudah seperti ini, kita lanjut ke data view. Lalu ini diisi dengan hasil data yang berada di Excel tadi ya teman-teman. Nah, setelah kita copy di Excel tadi, lalu kita paste di sini ya teman-teman. Nah, sudah muncul. Untuk menguji coba regresi linearnya,
yaitu kita klik analyze, lalu di bagian regression, lalu kita klik linear. Setelah itu di bagian variabel X atau stres kerja ini kita pindahkan ke independen. Untuk kinerja pegawainya kita pindahkan ke dependent. Langsung saja kita klik OK. Baik teman-teman, di sini kita sudah dapat output dari hasil analisis regression linear sederhananya ya teman-teman. Di sini ada variabel enter remove, ada model summary, terus ada ANOVA dan koefisien. Untuk ANOVA ini biasanya digunakan di regresi linear berganda ya, karena kita sederhana, berarti tidak menggunakan ANOVA, hanya menggunakan model summary sama koefisien. Untuk selanjutnya kita interpretasi. Nah, di sini saya sudah interpretasi menggunakan PPT ya teman-teman. Untuk persamaan regresi linear sederhananya menggunakan tabel koefisien, yaitu dilihat dari nilai B di sini ya teman-teman yang sudah saya lingkari. Untuk A yaitu angka konstanta dari underdied koefisien. Dalam kasus ini nilainya sebesar 35,420. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada stres kerja X, maka nilai konsisten kinerja pegawai dia adalah sebesar 35,420. Untuk B, angka ini merupakan angka koefisien regresi, yaitu nilainya sebesar negatif 0,511. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat stres kerja X, maka kinerja pegawai dia akan meningkat sebesar negatif 0,511. Karena nilai koefisien regresi bernilai minus, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel stres kerja X berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai Y, sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 35,420 dikurangi 0,511X. Untuk selanjutnya itu pengambilan keputusan membandingkan nilai SIG dengan 0,05. Berdasarkan output di atas diketahui bahwa nilai signifikan yaitu di sebelah sini sebesar 0,01 lebih kecil kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel stres kerja atau S itu berpengaruh terhadap kinerja pegawai G. Untuk selanjutnya pengambilan keputusan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Berdasarkan output di atas, maka diketahui nilai T hitung ini sebesar negatif 4,418. Karena nilai T hitung sudah ditemukan, maka langkah selanjutnya yaitu mencari nilai T tabel. Berikut rumus untuk mencari T tabel. Nilai yaitu A dibagi 2. Nah, di sini 0,05 dibagi 2, yaitu hasilnya 0,025. Untuk derajat kebebasan atau DF itu N kurangi 2 sama dengan 12 kurangi 2, 10 hasilnya. Lalu maka nilai T tabelnya itu rumusnya 0,025 dibagi 10. Kemudian kita lihat dari distribusi T tabel, maka dapat nilai T tabel sebesar 2,238.
Dengan demikian diketahui nilai terhitung sebesar negatif 4,418 lebih besar dari T-tabel sebesar 2,228, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel stres kerja atau X berpengaruh terhadap variabel kinerja pegawai Y. Untuk pengambilan keputusan dengan melihat kurva regresi, ini berdasarkan kurva terhitung sebesar negatif 4,418. Ini terletak pada area pengaruh negatif ya teman-teman, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel stres kerja atau variabel X berpengaruh terhadap variabel kinerja pegawai, yaitu variabel Y. Selanjutnya yang melihat besarnya pengaruh variabel X dan Y itu melalui tabel model summary ya teman-teman. Diketahui bahwa nilai R² di sebelah sini sebesar 0,661. Nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel stres kerja atau X terhadap kinerja pegawai Y adalah sebesar 6,61%. Sedangkan 3,39%-nya kinerja pegawai ini dipengaruhi oleh variabel yang lain atau yang tidak diteliti. Baik, selanjutnya itu kesimpulan dari uji coba regresi linear sederhana tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa stres kerja atau variabel X itu berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai atau variabel Y dengan total pengaruh 6,61%. Pengaruh negatif ini bermakna semakin menurunnya stres kerja seorang pegawai maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai tersebut. Baik teman-teman, sekian penjelasan materi tentang regresi linear sederhana. Semoga dapat bermanfaat dan mempermudah teman-teman dalam belajar regresi linear sederhana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.